Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Fadia Syakira selaku moderator pada presentasi hari ini. Yang terhormat Bapak Alfi Budi Setiawan, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi dan teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldi Kurniawan, yang kedua ada Monatalia Lamtama Situmorang, yang ketiga ada Nurnis Filaria, yang keempat ada Fani Danisa, dan ada Marlinda Setia Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Subbab atau materinya terdiri dari yang pertama konsep keanekaragaman hayati, yang kedua keanekaragaman hayati di Indonesia, yang ketiga permasalahan dan solusi dari keanekaragaman hayati, yang keempat manfaat keanekaragaman hayati. Materi pertama akan disampaikan oleh Marlinda. Kepada Marlinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep keanekaragaman hayati. Konsep keanekaragaman hayati yaitu ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan ragam individu pada satu jenis makhluk hidup. Yang kedua yaitu ada keragaman jenis. Keanekaragaman jenis yaitu perbedaan yang terjadi antara jenis pada satu marga. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem diartikan sebagai perbedaan komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada tempat tersebut. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Alvin. Terima kasih Mbak Marlinda. Materi kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Next. Indonesia terletak di daerah tropis. Ini menyebabkan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang subtropis, iklim sedang, dan kutub iklim kutub. Dalam buku Melestarikan Indonesia 2008, Parjatna Supriyatna, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai megadiversity jenis hayati dan merupakan mega center keanekaragaman hayati dunia. Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, baru sekitar 1.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad endemik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Next. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keanekaragaman hayati Indonesia memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan lain. Keunikannya adalah di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia mempunyai areal tipe Indo-Malaya yang luas, juga tipe Oriental, Australia, dan peralihannya. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak hewan dan tumbuhan langka, serta hewan dan tumbuhan endemik penyebaran terbatas. Next. Flora tumbuhan. Hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis atau hutan basah. Cirinya dengan kanopi yang rapat dan banyak tumbuhan liana, tumbuhan yang melekat seperti rotan. Tumbuhan khas Indonesia seperti durian, mangga, dan sukun di Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu di Indonesia bagian timur tipe hutannya berbeda. Mulai dari Sulawesi hingga Papua terdapat hutan non-dipteron terpence. Hutan tersebut memiliki ciri pohon-pohon sedang, diantaranya beringin dan matoa. Pohon matoa merupakan tumbuhan endemik di Irian. Next. Yang fauna akan dilanjutkan oleh Mbak Mona. Silakan Mbak Mona. Lalu ada fauna atau hewan. Hewan di Indonesia memiliki tipe oriental atau kawasan barat Indonesia dan Australia atau kawasan timur Indonesia serta peralihan. Ciri hewan-hewan di bagian barat Indonesia atau oriental di wilayah yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri-cirinya, yang pertama banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Yang kedua terdapat berbagai macam kera. Yang ketiga terdapat hewan endemik. Lalu ada burung-burung yang memiliki warna bulu yang kurang menarik tetapi dapat berkicau. Selanjutnya ada ciri hewan-hewan di bagian timur Indonesia atau Australia. Bagian ini meliputi Irian, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan relatif sama dengan Australia. Memiliki ciri-ciri seperti mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantung,
tidak terdapat spesies kera dan jenis-jenis burung memiliki warna yang beragam. Yang ketiga ada jenis hewan di daerah peralihan. Daerah peralihan seperti daerah di sekitar garis Wallace yang terbentang dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Ciri-ciri hewan-hewannya itu Tarsius atau Tarsius bancanus. Yang kedua ada maleo atau Macrocephalon maleo. Yang ketiga ada anoa, dan yang keempat ada babirusa atau babirousa. Next. Yang ketiga ada permasalahan dan solusi dari keanekaragaman hayati. Permasalahan keanekaragaman hayati ini berakar dari tekanan kegiatan manusia yang dapat berupa yang pertama, pengurangan lahan berhutan untuk pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dan pemukiman. Pengurangan lahan berhutan berarti akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Padahal, ekosistem merupakan tempat tinggalnya bermacam-macam spesies. Jika suatu ekosistem menghilang, berarti spesies yang di dalamnya akan pula turut punah. Yang kedua, ada penurunan keanekaragaman hayati akibat kegiatan pertanian yang dilakukan secara monokultur. Kegiatan pertanian yang cenderung dilaksanakan secara monokultur ternyata memiliki beberapa kerugian. Plasma nufta yang dikembangkan cenderung sangat sedikit sehingga banyak yang mulai menghilang. Program intensifikasi sawah telah berhasil meningkatkan produksi padi, namun pada saat yang bersamaan plasma nufta lokal banyak yang telah punah. Di samping itu ternyata pola penanaman yang monokultur tersebut juga sangat rentan terhadap hama penyakit. Yang ketiga ada pemburuan untuk keperluan komersial maupun non-komersial. Pemburuan dan penebangan liar ternyata banyak pula mengurangi keanekaragaman hayati spesies, khususnya yang dilakukan secara besar-besaran. Demikian pula penurunan kualitas lingkungan secara umum, misalnya karena aplikasi pestisida yang berlebihan. Next. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dapat melakukan tindakan berupa kegiatan konservasi yang dilakukan di lokasi atau in situ dan di luar kawasan atau ex situ. Selain itu, dilakukan pula program perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka, serta program pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat. Kegiatan konservasi in situ dilaksanakan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Bentuk kawasan konservasi yang ada di Indonesia adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, taman hutan raya, dan taman nasional. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kami Vivi. Selanjutnya ada kegiatan konservasi ex situ. Dilaksanakan melalui pengumpulan gen atau gen bank yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Selain itu, dilaksanakan pula program penangkaran satwa liar di kebun-kebun binatang dan taman safari. Selanjutnya ada program pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat diberikan melalui berbagai cara dan oleh berbagai instansi. Next. Yang keempat ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini berupa pemenuhan kebutuhan secara ekonomi antara lain pangan, sandang, papan, dan industri. Untuk kepentingan pangan, yaitu meliputi berbagai jenis bahan makanan pokok, ternak, perikanan, buah-buahan, dan sayuran. Untuk kepentingan papan, berupa berbagai jenis kayu. Untuk kepentingan sandang, keanekaragaman hayati memenuhi kebutuhan berbagai serat untuk pembuatan kain. Untuk kepentingan industri, keanekaragaman hayati memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Next. Selanjutnya, manfaat sosial budaya. Yang pertama, kesehatan. Manfaat keanekaragaman hayati dalam kepentingan kesehatan sebagai bahan pembuat obat-obatan dan bahan makanan untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, seni dan budaya. Dalam aspek seni, beberapa keanekaragaman hayati terbukti mempunyai peran sebagai sumber inspirasi maupun bahan untuk karya seni. Sedangkan dalam aspek budaya, sumber daya hayati memiliki budaya atau kearifan lokal. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai objek pengembangan iptek,
Berbagai sumber daya hayati banyak dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu dalam bidang kesehatan, pangan, lingkungan, dan energi. Sedangkan sebagai sumber inspirasi, beberapa unsur keanekaragaman hayati terbukti mampu menginspirasi pada pengembangan teknologi antara lain penerbangan, eksploitasi sumber daya alam, transportasi, dan pemuliaan tanaman maupun ternak. Next. Manfaat lingkungan ekologi. Beberapa manfaat dari lingkungan ekologi yaitu meningkatkan produktivitas ekosistem masing-masing spesies. Tidak peduli seberapa kecil, semua memiliki peran penting dalam ekosistem tersebut. Keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Manfaat lainnya ialah berperan menurunkan risiko berbagai bencana alam. Ekosistem hutan-hutan Indonesia kaya akan keragaman spesies. Hilangnya hutan bakau akan berdampak negatif. Karena itu sama saja menghilangkan manfaat hutan bakau. Next. Selanjutnya, terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Keragaman hayati yang baik menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Hal ini meliputi perlindungan sumber daya air, pelindungan tanah dari longsor dan banjir, penyimpanan nutrisi atau unsur hara. Sumber daya hayati berperan menyerap zat pencemar lingkungan seperti CO2, menjaga stabilitas iklim, menjaga keseimbangan ekosistem. Next. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semuanya atas pemaparan materinya. Saya akan menyimpulkan dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Keanekaragaman hayati dapat terdiri dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekologi. Keanekaragaman hayati di Indonesia jumlahnya sangat tinggi karena Indonesia merupakan negara tropis sehingga memiliki curah hujan yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidup. Indonesia termasuk pada negara yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati karena mulai dari tipe oriental, Australia, dan peralihan terdapat di Indonesia. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, muncul permasalahan-permasalahan yang ada, namun permasalahan itu dapat diselesaikan dengan pemahaman materi dan kesadaran akan pentingnya untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan hidup. Manfaat keanekaragaman hayati dapat berupa terpenuhnya kebutuhan secara ekonomi seperti pangan, sandang, papan, dan industri. Selain itu, keanekaragaman hayati dapat digunakan untuk obat-obatan, inspirasi karya seni, inspirasi perkembangan iptek, tersedianya layanan jasa lingkungan dan alam bagi manusia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.